Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi, akan mempresentasikan mengenai pendidikan dalam sebuah keluarga. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Vina Santika Diana Putri dengan NIM 012 yang akan membahas mengenai arti dari pendidikan dalam sebuah keluarga. Yang kedua, ada Nur Fitriatul Hasanah dengan NIM 001 yang akan membahas pentingnya pendidikan dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, ada Cikita Izzah Palomita yang akan membahas mengenai peran orang tua dalam pendidikan keluarga dan juga resiko yang terjadi apabila tidak ada pendidikan dalam sebuah keluarga. Dan yang terakhir ada Audia Secafa Tatu Beket dengan NIM 033 yang akan membahas mengenai proses-proses pendidikan dalam keluarga menurut para ahli. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai arti dari pendidikan dalam sebuah keluarga. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan juga kebiasaan dari sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Istilah pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagoga yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Makna pendidikan dapat dilihat dari pengertian secara khusus dan pengertian secara luas. Dalam arti khusus, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Nah, ada beberapa definisi pendidikan menurut pakar ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut Hagefeld yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, menurut S. Bojonegoro yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmaninya. Jadi, pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Nah, setelah anak nanti sudah menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan akan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut lebih jelas dikemukakan oleh Dijarkara bahwa pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal ayah, ibu, anak, di mana terjadi permanusiaan anak. Anak itu berproses untuk memanusiakan sendiri sebagai manusia purnawan. Yang kedua, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal ayah, ibu, anak, di mana terjadi pembudayaan anak. Dia berproses untuk akhirnya bisa membudaya sendiri sebagai manusia purnawan. Yang ketiga, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Nah, menurut Dirgakara ini, pendidikan secara prinsip adalah berlangsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu yang merupakan figur sentral dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk membantu memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anak-anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu akan berakhir apabila sang anak menjadi dewasa, menjadi manusia sempurna atau manusia purnawan. Sedangkan pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Henderson mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Dan hal itu berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Yang mana hal itu didukung oleh warisan sosial. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat,
merupakan alat bagi manusia untuk mengembangkan manusia yang terbaik dan intelijen, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pentingnya pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan madrasah atau lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga diharapkan memberikan dan menyediakan kebutuhan biologis dan psikologis. Para ahli memiliki berbagai sudut pandang tentang pengertian pendidikan keluarga, misalnya Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidikan Indonesia, yang menyatakan bahwa keluarga bagi anak adalah alam pendidikan permulaan. Untuk pertama kalinya, orang tua baik ayah atau ibu berkedudukan sebagai guru, penuntun, pengajar, pembimbing, serta pendidik yang utama bagi anak. Sebagian besar kehidupan anak dilaluinya di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima seorang anak yaitu keluarga. Pengalaman yang diterima anak di dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak dalam proses pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan dalam keluarga sangat amat penting, karena orang tua tanpa adanya perintah langsung memikul tugas sebagai pendidik paling utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Di dalam kehidupan, keluarga merupakan pondasi paling penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial terhadap anak. Hal tersebut karena keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dan paling utama yang diterima seorang anak, yang mana minimal terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Perkembangan kesadaran sosial bagi anak perlu dipupuk sedini mungkin melalui kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong secara kekeluargaan, juga bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, serta juga sebagai peletakan dasar-dasar pendidikan agama terhadap anak, untuk memberikan pendidikan serta pengetahuan tentang ajaran agama serta norma yang ada. Adalah peran orang tua dalam pendidikan keluarga. Nah, pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua, karena perannya orang tua sangatlah penting. Karena anak itu memperoleh kesinambungan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh orang tua. Nah, terlebih dari itu, orang tua harus sering-sering mengajarkan anaknya tentang pendidikan, baik itu tentang cara anak itu bersikap, berperilaku, dan tentang cara anak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan yang paling utama itu adalah dalam beragama, dalam beribadah, karena hal itu akan mempengaruhi anak di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah resiko yang terjadi apabila tidak ada pendidikan dalam keluarga. Jadi gini, tidak bisa mengatur emosi. Nah, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua membuat anak tidak bisa mengekspresikan diri dan perasaannya dengan baik. Contohnya seperti ketika anak memiliki masalah di luaran sana, ya, dia malu atau mungkin takut untuk bercerita sama orang tuanya karena dia tidak dekat dengan orang tuanya. Maka dari itu anak tersebut memendam masalahnya sendiri, ya. Dan yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Kepercayaan diri anak itu akan rendah karena orang tua tidak mengapresiasinya. Contohnya ketika anak bisa mengucap huruf A sampai Z, orang tuanya tidak mengatakan, ih anakku pintar ya gitu. Nah, akhirnya anak tersebut kepercayaannya rendah gitu, walaupun dia sudah bisa gitu. Dan yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab karena tidak dibimbing dan diarahkan oleh orang tua. Jadi akibatnya anak tersebut jadi tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti selesai makan dia tidak membereskan piringnya gitu, dan beresiko memiliki gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang terakhir adalah gangguan perilaku karena orang tua itu tidak mendidik anaknya dan memperhatikan anaknya dengan baik. Jadi anak itu akan berperilaku tidak baik gitu. Ini tidak akan merugikan anak itu sendiri tapi orang lain juga. Contohnya anak itu berkata tidak sopan terhadap orang lain atau orang yang lebih tua di atas umurnya. Akibatnya apa? Akibatnya
orang tersebut jadi tidak menerima perkataan anak itu, dan anak itu pun juga jadi rugi gitu. Proses pendidikan dalam keluarga menurut para ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sering disebut Bapak Pendidikan Indonesia memiliki konsep pendidikan yang cukup terkenal, yaitu sentra keluarga, sentra perguruan, dan sentra masyarakat. Dalam konsep sentra keluarga, ia melahirkan konsep Among yang berasal dari pendidikan keluarga, yaitu Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkorso, dan Tuturi Handayani. Dalam konsep tersebut, Ki Hajar Dewantara mengajak para orang tua untuk selalu peduli dan memperhatikan perkembangan anak. Beliau mengatakan orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya sejak usia dini. Menurutnya, keluarga merupakan tempat yang paling tepat untuk melakukan pendidikan kesusilaan dan kesosialan, sehingga dapat disimpulkan jika keluarga adalah tempat pendidikan yang lebih baik daripada tempat-tempat lainnya, yang berguna untuk membentuk pendidikan yang mengarah pada kecerdasan budi pekerti atau watak individual pada anak. Ada 3 poin pentingnya pendidikan keluarga dalam tumbuh kembang anak yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan yang paling utama berasal dari orang tua, yang mana mereka berperan sebagai guru, pengajar, dan pemimpin. Yang kedua, dalam keluarga, anak memiliki kesempatan mendidik dirinya sendiri karena dalam keluarga mereka memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan keluarga dan harus memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena sifat atau watak anak itu diturunkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah John Amos Comenius. John Amos Comenius merupakan salah satu tokoh peletak dasar-dasar pendidikan dan mengemukakan beberapa pemikiran tentang pendidikan, terutama dalam pendidikan keluarga. Dalam pernyataannya, ia mengatakan jika tingkatan awal pendidikan bagi anak harus dilakukan dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua memiliki keharusan mendidik anak-anaknya dengan bijaksana, karena anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Karena itulah Comenius mengatakan, jika anak-anak harus dididik untuk memuliakan Tuhan, dengan demikian jiwa anak-anak akan terselamatkan. Yang ketiga adalah Pestalozzi. Pestalozzi memiliki pandangan jika pendidikan lebih baik mengikuti sifat bawaan yang dimiliki oleh anak atau child nature. Metode dasar pendidikan menurut Pestalozzi merupakan perpaduan antara dunia alam keluarga dan pendidikan yang praktis, yang memiliki maksud membimbing anak dengan perlahan dengan cara memberi kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu yang berasal dari sense impression. Dengan demikian dapat memunculkan ide-ide yang abstrak. Pestalozzi meyakini bahwa seluruh bentuk pendidikan dipengaruhi oleh panca indera dan pengalaman yang didapatkan. Ia meyakini hal tersebut dapat memunculkan potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Pestalozzi juga beranggapan jika lingkungan keluarga atau rumah merupakan pusat kegiatan bagi ibu dalam mendidik anak, karena ibulah yang memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan yang dimiliki sang anak. Nah, sampai di sini materi dari kelompok kami. Jadi inti pembahasannya yaitu pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang sangat dasar. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting bagi anak, karena hal itu akan mempengaruhi cara bersikap, cara berpikir, maupun cara berperilaku. Dan hal itu akan dibawa sang anak hingga dewasa. Jika kebiasaan orang tua buruk, maka anak akan memiliki kebiasaan yang buruk. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua nanti harus menjadi seseorang dan orang tua yang baik. Baik perilakunya, wataknya, maupun cara berperilakunya. Karena hal itu akan dicontoh oleh anak kita nanti. Dan hal itu akan dibawa sampai dewasa dan sampai akhir hayatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.